Selamat sore Sobat Pos. Kita akan kembali melanjutkan pembicaraan kita membahas mengenai timnas U23 Indonesia menghadapi Irak. Di sesi ini kita akan membahas pertanyaan dari netizen yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom komentar sosial media Banjarmasin Pos. Pertanyaan pertama, tanggapan dari CB Place Game di YouTube. Tanggapan Bung, melihat Bung Towel terus mengkritik STY padahal prestasi timnas saat ini lebih baik dibandingkan timnas saat ia menjabat sebagai pengurus PSSI era Pak Lanyala. Oke, komentarnya dari sama-sama PSSI. Oke. Ya, saya kenal banget dengan Toel ya, sejak di PSSI, sejak dia berada di PSSI. Hati Toel juga untuk Indonesia. Hanya mungkin style daripada Toel tersebut mengkritisi Sinteyong agak berlebihan, ya agak berlebihan. Mungkin juga mereka saking cintanya ya, saking inginnya timnas Indonesia itu seperti kriteria yang mereka tetapkan, yang Toel tetapkan, ya kan? Ya, kualitas sepak bola Indonesia yang mereka tetapkan, ya. Itu dari segi positif, ya. Tapi tadi Toel berlebihan, ya. Memang kita harus akui semua bahwa Sinteyong telah merubah peta sepak bola Indonesia. Ada beberapa timnas kita yang diloloskan oleh Sinteyong, ya. Target yang diberikan oleh PSSI kepada Sinteyong semuanya bisa mereka wujudkan, ya, bisa mereka wujudkan. Yang Piala Asia ini ditargetkan 8 besar bisa mereka lewati, ya, ke semifinal. Bahkan insya Allah nanti malam bisa meloloskan timnas kita ke Olimpiade Paris, itu ya. Mungkin itu dulu. Oke, Bapak, mungkin tambahnya dari begini, kritik itu kan merupakan bagian dari motivasi ya. Mungkin salah satu usaha dari Bung Toel dalam rangka untuk memotivasi timnas kita, baik itu dari perspektif kepelatihan stafnya dan juga pemainnya adalah dengan cara memberikan kritik kepada timnas secara menyeluruh. Nah, namun yang menjadi sorotan adalah jangan sampai kritik itu lebih ke arah subjektivitas, ketidaksukaan kepada hadirnya Sintayong di timnas Indonesia saat ini. Kalau Bung Towel mengkritik tentang bagaimana pola permainan, bagaimana attitude para pemain, itu kan merupakan bagian hal yang wajar yang memang harus kita berikan pengawasan dan juga kita berikan motivasi dalam hal itu. Tapi kalau lebih ke arah subjektivitas, nah ini yang menjadi sebuah hal yang nampak berlebihan ya. Tapi saya yakin juga Bung Towel itu hanya di permukaan dia mencoba untuk mengkritisi. Hatinya tetap mendukung apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Sintayong. Apalagi ketika melihat komentar beliau ketika sesudah melawan Yordania dan juga Korea Selatan, beliau mengakui gitu. Permainan kita naik level, khususnya ketika mengalahkan Yordania 4-1. Beliau mengakui apa yang disuguhkan oleh para pemain dan juga apa yang disuguhkan oleh strategi oleh Coach Sintayong. Bung Towel juga mengakui, ini kata Bung Towel merupakan permainan yang paling bagus selama era Coach Sintayong. Artinya kan apa yang disampaikan oleh Bung Towel itu, kritikan itu adalah hanya bagian dari motivasi. Karena kan jangan sampai juga ketika timnas mendapatkan prestasi apa kemudian banyak sanjungan dan itu membuat lupa lupa bahwa tujuan kita masih jauh nih, masih banyak lagi tujuan harus kita capai. Orang-orang seperti Bung Towel juga sepertinya juga menjadikan warna dalam dunia sepak bola di Indonesia ini. Ya tentunya tujuannya adalah agar timnas mampu berprestasi dan meraih penghargaan, meraih prestasi yang jauh lebih bagus dan juga lebih banyak lagi. Gitu. Kita baca, terima kasih Mas. Kita baca pertanyaan berikutnya Mas. Nah ini pendek-pendek aja sih pertanyaannya. Dari Maulana Jahe, pertanyaannya, Indonesia ini main rancak benar kartu merah. Kira-kira bakal ada kartu merah lagi kah di laga kali ini menurut Pian? Nah, Pian, kan biasanya. Kita tidak bisa ini ya, tidak bisa menduga pemain kita akan dapat kartu kuning berapa, apakah dapat kartu merah ya. Itu sebetulnya pemain tidak menginginkan, ya. Semua pemain yang bertanding itu tidak menginginkan peroleh kartu, baik kartu kuning, apalagi kartu merah, ya.
Sebab sanksinya mereka tentunya tidak akan bisa bertanding kalau kartu merah atau akumulasi kartu kuning, mereka tidak bisa bertanding memperkuat timnya pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi kita tidak bisa berandai-andai ya, tidak bisa menduga apakah timnas kita akan mendapatkan kartu lagi, ya tergantung apa pertandingan permainan ya yang mereka tampilkan nantinya ya pada malam nanti ya. Oke, itu aja mungkin. Mas Rija mungkin Nah, tambahan. begini kondisi psikis seorang pemain itu kan ditentukan dari lamanya bermain gitu. Semakin tenaga semakin terkuras, tentu emosi itu tidak bisa dikontrol. Nah, makanya seorang pemain bola itu sangat 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 harus fokus dengan emosinya, jangan sampai sedikit sedikit disulut emosi oleh tim lawan, kita akhirnya terpancing. Nah, ini kan tentu merugikan tim ya, tim. Nah, maka dari itu saya mencoba juga untuk memperhatikan ketika melawan pertandingan Uzbekistan itu, di mana di menit-menit akhir pemain kita itu banyak sekali melakukan pelanggaran. Iya, Mungkin di sana psikisnya kita kalah 2-0 ya. Kemudian juga yang kedua, stamina para pemain terkuras. Nah, sehingga pemain asal-asalan melakukan pelanggaran. Padahal itu merugikan, menurut saya merugikan timnas kita untuk di pertandingan selanjutnya. Jangan sampai hal-hal itu terjadi. Jadi seorang pemain bola, Mas ya, seorang pemain bola di lapangan itu tidak hanya fokus kepada skill, passing dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana caranya agar emosi ini tidak tersulut. Karena kan teknik-teknik orang lawan-lawan itu kan macam-macam agar kita tersulut. Iya. Nah, apabila kita tersulut, ya akhirnya itu bisa merugikan tim. Kita dapat kartu kuning, kartu merah dan sebagainya. Tapi begini, memang ya sejak dulu ya, mungkin Pak Bakti juga setuju atau tidak. Sejak dulu sampai hari ini, sebuah pertandingan bola, apabila tim kita kalah dan ada keputusasaan ya, artinya kita tidak bisa lagi mengejar ketinggalan gol itu. Ada pesan psikologisnya bahwa kita harus menghajar-hajar orang itu aja. Itu sudah sejak dulu. Nah, tentu hal-hal seperti itu harus dihilangkan dari mindset seorang pemain sepak bola. Oh, iya. Karena kan kita masih ada pertandingan selanjutnya. Ini yang menjadi sebuah hal yang harus kita benahi, Mas. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, timnas U23 Indonesia ini kan bila kalah dari Irak akan menjalani babak playoff menghadapi wakil Afrika, Genapik. Jadi menurut Pian, lebih susah mana dari antara Irak sama Genapik dan apa alasannya menurut Pian? Kita mulai dari Pak Bakti dulu. Kita bicara kualitas ya, kualitas sepak bola di Asia dengan kualitas sepak bola di Afrika, ya kan? Ya, kualitas sepak bola. Afrika memang lebih dulu agak majunya daripada Asia ya secara umum ya. Secara umum yang lebih dulu berbicara banyak di Piala Dunia itu adalah Afrika, ya kan? Disusul oleh Asia. Nah, hitung-hitungan ya siapa yang lebih berat ya, tim mana yang lebih berat antara Irak maupun yang wakil dari Afrika nanti di playoff. Kita berdoa dulu yang pertama. Kita jangan berharap ya, bahkan jangan berandai-andai ya. Kita bertemu mengikuti babak playoff nantinya di Paris tanggal 9 ya. Kita yakin malam ini kita menang dengan Irak. Karena Irak tadi seperti disampaikan oleh Saudara Rija, kualitas ya secara statistik pertandingan ya, baik di grup sampai di semifinal itu hasilnya sama yang didapatkan oleh timnas kita ya. Nah, oleh sebab itu berarti mental ini yang menentukan di pertandingan inti malam ya. Kemarin tenaga secara fisik, secara mental tim kita sudah terkuras ya. Tim kita sudah terkuras. Nah, disinilah ya kualitas tim psikologi ya, tim pelatih dari timnas kita untuk mengembalikan psikologi dan fisik yang terkuras tadi untuk menghadapi pertandingan ini malam menghadapi Irak. Apabila itu bisa dikembalikan ya seperti di awal-awal di babak 8 besar, saya yakin ya timnas kita bisa mengatasi Irak nanti malam minimal dengan 1 gol. Amin. 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 Mas Rija. Kalau begini, kalau kita berdasarkan ranking FIFA, ya, ranking FIFA, tentu ranking FIFA Irak lebih bagus dibandingkan dengan tim Guinea ya, asal Afrika. Tapi itu tidak bisa menjadi sebuah patokan karena dalam sepak bola itu bulat. Nah, jadi hal-hal yang tidak kita pikirkan itu bisa terjadi. Bagaimana Indonesia bisa menang dengan Korea Selatan?
yang mana secara rank FIFA itu jauh sangat berbeda. Jadi kalau kita coba untuk tandingkan mana yang lebih susah, apakah melawan Irak atau melawan Guinea ya, wakil Afrika. Nah, tentu apa yang akan disampaikan oleh Pak Bakti tadi, kalau kita berkaca kepada sepak bola Afrika, Afrika itu kan sangat mengandalkan stamina, kemudian hari ini juga teknik pemain-pemain Afrika juga bagus. Buktinya apa? Banyak pemain Afrika yang berkiprah di Eropa, di liga Italia, liga Prancis, dan liga Eropa lainnya. Nah, kalau sama Irak juga kurang lebih begitu. Banyak pemain Irak juga yang hari ini juga berkompetensi di Eropa, baik itu di liga Belanda, kemudian di liga Perancis dan lain sebagainya. Nah, tentu apabila kita memilih, ya kita mau tidak mau itu harus menang pada malam hari ini dalam rangka untuk mengamankan satu tiket terlebih dahulu ke Olimpiade. Saya juga memiliki prediksi malam hari ini kita menang ya 1-0. Ya seburuk-buruknya kita menang melalui drama adu penalti. Tapi mudah-mudahan jangan sampai adu penalti ya. Ada diuntungkan sebetulnya. Kalau kita melihat pola permainan, pola stamina yang ditunjukkan oleh tim Indonesia pada Piala Asia U23 ini sangat luar biasa. Mereka mampu bertahan, bermain selama 120 menit ya, kemudian dilanjutkan oleh babak babak drama adu penalti. Sama dengan Korea itu, saya tidak melihat pemain itu sangat letih, tapi dia menunjukkan daya juang yang luar biasa. Ini modal bagi Indonesia apabila memang kita berhadapan dengan tim-tim yang mengandalkan determinasi dan juga permainan cepat seperti Irak dan juga Guinea. Modal fisik dan juga modal stamina itu merupakan bagian yang sangat luar biasa gitu untuk kita manfaatkan. Oke. Semoga saja timnas U23 Indonesia tidak perlu menghadapi wakil Afrika nanti. Pertanyaan terakhir. Tak hanya di timnas U23, di timnas senior, Sintayong mengandalkan pemain naturalisasi dan diaspora dibandingkan pemain liga. Ini memunculkan polemik. Bagaimana pendapat Anda? Nah, kita mulai dari Pak Bahti dulu. Oke. Kita tidak perlu memperdebatkan ya pemain naturalisasi atau enggak. Mereka juga adalah berdarah Indonesia ya. Betul. Mereka juga ya punya titisan Indonesia ya. Kakek neneknya, bapaknya juga Indonesia ya. Kebetulan saja bapaknya, keluarganya berada di luar negeri ya. Mereka dilahirkan di sana ya, besar di sana ya, belajar sepak bola di sana. Nah, dengan kehadiran ini tidak menafikan semua negara juga melakukan hal yang sama ya. Semua negara-negara Eropa, Amerika ya juga melakukan hal yang sama ya. Qatar juga coba lihat ya kan, melakukan hal yang sama ya. Jadi itu tidak apa-apa ya. Kita ambil sisi positifnya, sisi positif. Dengan kehadiran pemain-pemain warga negara Republik Indonesia yang ikut berkompetisi di Eropa ya, itu kita harapkan pemain-pemain kita yang ada di timnas khususnya, bisa menimba ya kemampuan dari pemain-pemain yang berasal yang ikut berkompetisi di Eropa tersebut. Nah, kemudian nantinya PSSI juga PSSI juga selalu meningkatkan kualitas kompetisi di Indonesia ya. Contoh ya, untuk kompetisi akhir musim kompetisi tahun ini, khususnya kompetisi Liga 1 ya, di Champions Series nantinya 4 tim itu sudah kita menggunakan VAR. Nah, hal tersebut dengan tujuan apa? Untuk mengurangi ya hal-hal yang subjektif tadi ya, di samping untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia ya. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan itu ya. Kita ambil sisi positifnya saja dengan kehadiran pemain-pemain kita yang berkompetisi di luar negeri, yang lahir di luar negeri ya, yang lahir di luar negeri tersana, kita akan menambah kemampuan pemain-pemain kita ketika sama-sama mengikuti latihan yang diberikan oleh pelatih. Terima kasih Pak Bahti. Jadi ada hal yang menarik apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan ya ketika diskusi terkait dengan masalah naturalisasi.
Kalau tidak salah tuh berdebat dengan tim Bung Toel juga waktu itu. Memang dalam regulasi peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan undang-undang kewarganegaraan, jadi naturalisasi itu ada berbagai macam, ya. Ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi istimewa. Nah, naturalisasi biasa itu contoh kasusnya adalah ketika Indonesia menaturalisasi Christian Gonzalez, Mark Klok, yang mana mereka tidak memiliki darah keturunan orang Indonesia. Sehingga ada syarat-syarat yang harus dibebankan kepada mereka. Mereka minimal harus berdomisili, harus bertempat tinggal 5 tahun secara berturut-turut di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dari orang-orang yang memiliki darah keturunan atau diaspora namanya. Neneknya, orang tuanya yang kebetulan tinggal di luar negeri, kemudian juga menjadi warga negara luar negeri dan akhirnya melahirkan keturunan. Nah, dalam proses perpindahan itu mereka memiliki keistimewaan. Jadi tidak harus memenuhi syarat ini atau apa dan sebagainya. Nah, makanya kan program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI hari ini itu saya rasa berdampak sangat positif dan juga cukup signifikan dalam proses perkembangan sepak bola di Indonesia. Ya, kalau kita lihat sebelum naturalisasi, prestasi kita mentok di pertandingan AFF itu pun tidak pernah juara, tapi hari ini kita bisa berhasil masuk Elit Asia sudah. ya masuk Piala Asia tingkat senior, kemudian masuk semifinal Piala Asia U23 dan mudah-mudahan nanti kita masuk ke babak ketiga kualifikasi pra Piala Dunia. Nah, tentu kehadiran dari tim pemain naturalisasi ini menjadi sebuah motivasi agar pemain-pemain kita juga memiliki motivasi yang sama. Tapi kalau saya lihat hari ini pemain-pemain kita juga mencoba untuk mengimbangi hal itu, ya. Misalnya banyak pemain kita yang hari ini bisa berbahasa Inggris. Iya. Kan komunikasi dengan pemain naturalisasi itu kan perlu ngomongnya pakai bahasa Inggris karena mereka memiliki kosakata bahasa yang terbatas. Nah, kayak misalnya Hernando, kemudian Rio Fahmi, kemudian lagi Marcelino Ferdinand, itu kan mereka bisa dengan cair karena komunikasinya juga bagus. Selain itu juga yang harus dilakukan PSSI juga adalah tidak mengandalkan naturalisasi, tapi juga yang paling penting adalah membangun sebuah sistem atau ekosistem pembinaan sepak bola dan juga tentunya dibarengi dengan fasilitas dan juga infrastruktur agar perkembangan sepak bola di Indonesia itu bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Kita lihat Uzbekistan dalam beberapa tahun ini ketika dia mereformasi tubuh sepak bola di Uzbekistan, dia kan ada 2 persoalan nih. Yang pertama, liganya itu hanya dikuasai oleh beberapa klub saja. Kemudian yang kedua, minimnya kesempatan pemain muda untuk bermain di level tertinggi liganya. Nah, kemudian dia membuat sebuah ekosistem sepak bola yang itu berjenjang dari usia dini sampai dengan usia level senior. Dan hasilnya hari ini Uzbekistan luar biasa. Bahkan pemain tim Uzbekistan itu 8 orang tergabung dalam satu klub. Jadi ada semacam pemusatan ya pemain chemistry-nya sudah jalan. Nah, mungkin begitu yang bisa kita contoh dari perkembangan sepak bola yang ada di Uzbekistan. Begitu. Iya. Terima kasih Mas. Pembicaraan ini tentu sangat seru, tapi sebelum saya tutup, mungkin ada baiknya kita memberikan prediksi skor terlebih dahulu. Dan siapa yang mencetak gol di laga kali ini? Kita mulai dari Pak Bahti dulu. Kira-kira skor yang laga kali ini berapa dan siapa pencetak golnya? Untuk pencetak gol mungkin tidak bisa saya prediksi, oke. tetapi feeling saya Indonesia menang 1-0. Oke, terima kasih Pak Bahti. Kalau dari Betul, saya juga prediksi menang 1-0. Yang mencetak golnya adalah feeling saya ya, mudah-mudahan Marcelino. Marcelino. Oke. Amin. Oke Sobat Bipos, terima kasih sudah menyaksikan acara Bitalk kali ini. Sampai jumpa di Bitalk selanjutnya. Saya Amir Yusuf, Banjarmasin Pos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.